Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Kali ini bersama saya, Kusnul Septiani, kita akan bahas topik yang lagi trending, bahkan mendunia. By the way, teman-teman semua pernah dengar tren cross-dressing gak? Itu loh, yang itu tren orang berpakaian layaknya lawan jenis. Penasaran kan? Stay tune, simak pembahasannya sampai akhir. Kayak gimana sih cross-dressing itu? Kayak begini nih. Dalam salah satu laman berita, artis luar negeri yang dia itu diidolakan banyak anak muda melakukan cross-dressing saat menghadiri penghargaan dan saat photoshoot majalah fashion dunia. Ya, yaitu Harry Styles, seorang penyanyi dan penulis, dimana dalam foto pemotretan dengan salah satu majalah fashion dunia ini dia mengenakan dress. Iya, dress yang biasa dipakai perempuan itu loh. Nah, kalau dari Harry Styles ini sendiri, dia mengatakan bahwa ini bagian dari dia mengekspresikan dirinya. Lalu untuk menghapuskan stigma bahwa ini baju laki-laki dan ini baju perempuan, yang berarti mengekang diri manusia untuk berekspresi. Ya, secara tidak langsung Harry Styles ini ingin menunjukkan bahwa fashion netral gender. Nah, parahnya lagi, brand fashion kelas dunia itu juga memproduksi rok dan dress untuk laki-laki. Karena dengan atas nama fashion, kita bebas mengenakan apa aja. Karena itu merupakan bagian dari keberanian dan mengekspresikan diri agar bisa dibilang ikonik. Dari fakta tadi, lalu apa pengertian dari cross-dressing? Cross-dressing atau transvestisme adalah aksi menggunakan pakaian tidak sesuai jenis kelamin bawaan, di mana seseorang itu melakukan cross-dressing ini dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah sebagai penyamaran. Biasanya ini kita mungkin pernah mengindra polisi ya, yang menyamar jadi ibu-ibu memakai daster untuk menangkap buronan pelaku kriminal. Kemudian ada juga untuk hiburan yang kita bisa lihatlah di layar televisi, mungkin dalam dunia perfilman banyak ditemukan memainkan peran ya, laki-laki memainkan peran untuk jadi perempuan, yang akhirnya dia cross dressing dong, otomatis pakai pakaian yang biasa dipakai perempuan. Dan salah satunya lagi sebagai bentuk mengekspresikan diri, seperti yang Harry Styles katakan, ya ini bentuk saya mengekspresikan diri, ya bebas dong. Lalu pertanyaannya adalah, cross-dressing ini itu sebenarnya muncul dari mana? Terus siapa sih yang memulai gitu? Dan apa alasannya? Tren cross-dressing ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-19 untuk hiburan dalam upacara adat maupun aksi teatrikal. Kenapa? Karena pada saat itu sistem sosialnya di mana laki-laki itu memiliki kekuasaan terhadap perempuan, keluarga yang berkaitan entah itu tradisi, hukum, pembagian kerja, pendidikan dan apapun. Sehingga kalau perempuan itu dipaksa untuk menjadi biarawati, nggak mau, dibunuh gitu. Ya, sehingga banyaklah bermunculan perempuan yang mereka akhirnya cross dressing, menggunakan
pakaian yang biasa digunakan laki-laki untuk mereka memiliki akses kebebasan. Dan kalau dalam panggung hiburan sendiri, saat itu memang masyarakat itu melarang wanitanya untuk tampil di atas panggung ya. Jadi ya mau nggak mau pria-pria itu ya, para lelaki itu dia mengambil peran dalam memerankan perempuannya. Jadi memakai pakaian yang biasa dikenakan perempuan yang kita sebut sekarang adalah cross dressing. Kalau teman-teman mau cari itu di salah satu teater Yunani kuno, kemudian ada di teater Renaissance Inggris, kemudian kabuki Jepang. Nah, kalau dari berbagai belahan negara seperti Amerika, Inggris, kemudian Skotlandia, Prancis, Irlandia, dan banyak itu kenapa ya cross dressing ini dipakai, itu salah satunya karena para perempuannya itu mereka ingin bertahan hidup ya, akhirnya mereka menyamar jadi laki-laki untuk bisa bekerja, karena pas masa itu terjadi banyak peperangan yang akhirnya merenggut para suami-suami mereka, dan akhirnya mereka mau nggak mau kerja untuk bertahan hidup, memenuhi kehidupannya. Dan sebenarnya ya inilah wajah dunia yang dilingkupi paham liberalisme. Apa sih liberal itu? Liberal itu kebebasan yang dimana untuk mencoba mengkaburkan gender dalam berpakaian. Nah, dalam dunia fashion itu sah-sah aja, sangat mungkin terjadi. Kita bebas berpakaian dan berpenampilan gimana aja, tanpa harus dibatasi stigma ini baju laki-laki dan ini baju perempuan. Kalau cewek bisa pakai rok atau dress, kenapa cowok enggak? Nah, sebetulnya kalimat ini tidak akan muncul jika di tengah masyarakat itu, di tengah-tengah kita terutama, tidak ada yang namanya sekulerisme yang dimana memisahkan aturan agama dari kehidupan. Nah, kalau dalam sekulerisme itu bisa dikatakan gak ada ruang buat agama itu mengatur kehidupan manusia, termasuk cara berpakaian. Kalau agama gak boleh, berarti agama Islam juga gak boleh punya andil dalam mengatur kehidupan manusia dalam hal berpakaian. Ya mau pakaian yang kayak apa kan terserah, akhirnya keluar kata-kata itu deh ya, tanpa melihat halal dan haram itu sesuai aturan. Kalau kita mengatakan Islam ya berarti halal dan haramnya tidak sesuai dengan aturan Islam. Orang mah bebas melakukan apa aja. Nah, padahal dalam Islam sendiri itu telah memerintahkan agar pakaian laki-laki dan pakaian perempuan itu berbeda. Islam mengharamkan perilaku cross dressing atau tasyabuh, tindakan saling menyerupai dalam hal berpakaian. Dan sebetulnya Islam itu mengatur cara berpakaian laki-laki dan perempuan itu kenapa? Untuk menjaga kehormatan keduanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Islam itu sudah jelas-jelas ya membedakan cara berpakaian laki-laki dan perempuan karena perbedaan aurat pada laki-laki dan pada perempuan. Jika tadi saya sampaikan bahwa Islam itu mengatur cara berpakaiannya kita terkait laki-laki dan perempuan itu untuk menjaga kehormatan keduanya, maka Allah sudah menyiapkan nih pakaian buat kita, pakaian yang kita gunakan agar kita terjaga. Nah, apakah itu? Yes, pakaian takwa. Nah, kita menyebutnya pakaian takwa seorang muslimah. Apa
apa aja? Terdiri dari apa aja nih? Yang pertama ada mihnah. Mihnah atau pakaian rumah, yang dimana pakaian rumah ini dipakai sebelum menggunakan jilbab. Jadi nanti jilbabnya itu dirangkap di atas pakaian rumah atau mihnah ini. Kemudian apa sih itu jilbab? Jilbab sendiri dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan pakaian yang longgar dan pakaian itu menjulur dari atas ke bawah, tidak berpotongan, tidak nerawang, dan tidak tipis, dan tidak membentuk lengkung tubuh. Kemudian dilanjutkan, jangan lupa ada penutup kepala atau khimar yang sering kita sebut sekarang dengan kerudung, yaitu ada dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, terkait ini sudah pernah dibahas ya teman-teman dalam pekan rutin yang lalu bersama Kak Anggun. Nanti teman-teman bisa scroll ke atas dibaca apa sih gitu, apa ya. Dan kemudian jangan lupa kaos kaki. Kenapa? Karena batasan aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuh ya teman-teman, berarti kaki itu juga merupakan aurat yang harus kita tutup. Kalau dalam Islam sendiri gak ada ya yang namanya tren fashion semacam itu, seperti cross dressing, itu tidak akan ada. Karena fashion dalam Islam sendiri itu ya bagaimana kita sebagai umat muslim, masyarakat itu berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai aturannya Islam, sesuai aturan yang Allah turunkan gitu. Ya meskipun nanti akan ada variasi warna, motif kain atau bahan yang digunakan, tetapi modelnya itu tetap mengikuti koridor syariat. Mengenakan jilbab dan kerudung adalah bagi perempuan itu hal yang wajib dan dilarang ya itu dipakai oleh laki-laki, karena bisa dikatakan cross dressing tadi menyerupai lawan jenis. Dan lagi pula muslim atau dalam lingkup masyarakat Islam itu tidak akanlah menyibukkan dirinya dalam hal penampilan atau fashion seperti sekarang, karena masya Allahnya seorang muslim ya, para masyarakat yang mereka sudah pola pikirnya Islam dan syakhsiahnya Islam, mereka itu hanya akan menyibukkan dirinya dalam ketakwaan dan menuntut ilmu, senantiasa saling menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat. Mereka akan melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar dan saling menasihati, dan tidak lupa nih, yang terpenting adalah adanya benteng dari negara yang akan menjaga masyarakat dari pemikiran dan budaya-budaya yang merusak. Kemudian kita sebagai seorang muslim, saya, kamu, kita semua, mengapa sih kita harus menyampaikan kesalahan berpikir ini kepada umat, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, agar satu sisi kita itu memang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, yang dimana mengajak ke kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan. Kemudian satu sisi agar kita itu tidak mudah untuk mengikuti tren atau bahkan pemikiran, bahkan budaya-budaya yang merusak, yang itu memang bukan dari Islam, bukan Islam yang memerintahkan, bukan Islam yang mengajarkan. Sehingga tidak akan ada seorang muslim itu yang mengikuti tren, kemudian muslim yang bahkan menyuarakan gitu ya pemikiran dan budaya-budaya yang merusak ini. Padahal itu semua berasal dari mana? Dari para kaum liberal sekuler dari barat. Maka seorang muslim itu pasti akan terjaga dari perbuatan yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan atau pelanggaran aturannya Allah.
Dan bagaimana ya caranya buat mengajak teman-teman kita, keluarga kita, para umat muslim yang lain untuk melihat kepada syariatnya Islam, kepada aturannya Islam dalam hal berpakaian ini. Kita sendiri, kita pribadi, khususnya kita seorang muslimah gitu ya, harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Dalam hal apa? Jelas dalam hal berpakaian. Nah, kita sendiri ya berarti harus disesuaikan dong dengan aturannya Islam itu bagaimana dalam hal berpakaian ketika keluar rumah, ketika bertemu dengan non mahramnya kita dalam lingkungan umum. Maka kita harus menggunakan jilbab, kerudung, kaos kaki, ya kan? Di satu sisi kita menjadi teladan, kemudian apa? Kita juga sambil mengajak lingkungan kita, teman-teman kita untuk mengkaji Islam. Ya, kita sudah berusaha untuk memberikan teladan, mengajak ke kebaikan, dan jangan lupa untuk mengajak untuk mengkaji Islam. Agar apa? Agar mereka itu paham sebetulnya aturan Islam itu seperti apa. Sebetulnya Islam itu mengatur tentang kehidupan kita itu seperti apa. Sehingga yang tadinya teman-teman kita mungkin atau orang yang di luar sana itu mereka mengikuti tren fashion liberal sekuler yang dari barat ini, mereka akan sadar bahwa ini sebuah kesalahan besar. Ya, kesalahan besar karena mereka mengikuti budaya dan pemikiran barat, pemikirannya orang kafir, bukan pemikirannya Islam. Karena dalam Islam sendiri itu terkait aturan dalam berpakaian, dalam Islam itu ada ya jelas tadi saya sampaikan adanya perbedaan auratnya, aurat laki-laki bagaimana, aurat perempuan itu dari mana sampai mana, dan adanya aturan terkait pakaian takwanya sebagai seorang muslim. Wah, ternyata serem juga ya, tren yang berasal bukan dari Islam. Jadi kita sebagai muslim jangan sampai nih kita masuk ke golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya hanya karena mengikuti tren fashion liberal sekuler ini. Nah, biar kita bisa terhindar, gimana caranya? Apalagi banyak banget pemikiran dan budaya-budaya selain Islam itu yang masuk. Dan kalau kita nggak bisa ngefilter, siap-siap ada nih kita untuk mengikuti arus. Nah, biar kita terjaga, yuk dengan kita mengkaji Islam, kita belajar Islam, bagaimana Islam itu mengatur seluruh kehidupan ini agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bersama KSWI, karena kami remaja peduli memberi solusi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf ya, karena kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.